bahas nitrogen ya, ini mau diisi nitrogen baru di Shell Jatiwaringin. Oke, balik lagi sama PKT Vlogs di sini. Kali ini gue mau sharing sedikit ya tentang motor baru gue, yaitu Honda ADV 160 CBS ya, warna merah. Jadi ini tipe yang nggak tinggi ya, bukannya tertinggi karena dia pakai sistemnya kombi brake. Tapi secara warna sih gue suka ya, yang CBS ini glossy-nya itu, apalagi kalau dari coating ya, itu sering banget. Mungkin di video tadi kalian bisa lihat ya proses bagaimana motor ini dikirim, terus gue sempat ada proses coatingnya juga. Jadi setiap motor yang gue habis beli itu pasti gue coating. Nah, coatingnya di mana? Tentu di Skuto. Itu kalau nggak salah harganya 1,5 juta, itu panggilan ke rumah. Oke, jadi 1,5 juta udah di detailing dan di coating. Oke, di sini sih di video ini gue mau sharing ya pengalaman selama 1 bulan pakai Honda ADV. Jadi ini motor udah 1 bulan, dan karena gue nggak punya action cam ya sekarang, untuk saat ini gue nggak ada action cam, jadi gue nggak bisa ajak jalan-jalan dia dulu ya. Jadi ini videonya still aja di sini ya. Oke, jadi si ADV ini sekilas ya, ini motor touring ya memang ya, sejenis motor semi touring ya, yang untuk misalkan Jakarta Bogor gitu, Jakarta Bandung pun masih oke sebenarnya naik motor ini. Oke, jadi selama 1 bulan gue bisa ceritain sih pengalaman pakai ADV ini. Itu menurut gue untuk perkotaan cukup oke. Terus dari sisi bahan bakar ya, terutama sisi bahan bakarnya itu sangat oke banget. Dia 1 liter itu bisa 38 kilo. Mungkin bisa lebih irit karena, tapi gue kan kalau bawa tuh agak agresif ya, jadinya bisa 138 doang. Harusnya bisa 140. Terus oke, kita bahas suspensinya. Suspensi depannya ini punya panjang ya, yang sangat panjang ya, cuman gue nggak tahu berapa ini exactnya ukurannya ya. Tapi yang jelas ini kalau kita lewat lubang yang lumayan dalam, ini nggak ada kepentok sama sekali, nggak ada. Jadi cenderung ini sangat aman ya untuk di jalanan Pondok Gede yang sebenarnya ya lumayan banyak lubang-lubangnya ya. Terus di Cawang sana juga kan gue pakai buat kerja ya, di Cawang sana juga lagi ada proyek dan banyak jalanan hancur. Ini menurut gue masih oke. Apalagi kalau kalian mungkin lewat Kalimalang ya, itu kalau udah macet kita kan selalu melebar ke kiri ya, banyak lubang-lubang juga tuh jalanannya. Ini masih oke suspensi depannya. Terus kita bahas dari bannya sendiri. Ini dia pakainya siapa nih? Kayaknya Federal ya. Dia ini ukurannya 110/80 ring 14. Ini medium kan compound. Jadi dia pakai ban medium. Dan ini ban dual purpose-nya sangat oke. Oke banget. Jadi walaupun ini bukan seri ABS ya, ini sebenarnya masih oke banget. Pas gue lagi hard braking pun ini nggak, yang namanya ngunci itu jarang sih, jarang banget. Dan ini bannya memang dual purpose ya, bisa buat aspal, bisa buat yang jalanan agak tanah-tanah itu masih oke. Ban belakangnya juga sama ya, ini kayaknya ukurannya sama ya, apa beda? Kayaknya beda nih. Ini 130/70 ring 13. Jadi ini malah ring 13, yang ini malah 14. Tapi ya oke, masih fine. Ban dual purpose-nya sangat bekerja dengan sempurna. Oke, terus kita bahas ke bagian sini. Decknya ini jujur menurut gua agak kekecilan ya, decknya ini buat kaki gue yang lumayan gede. Ini agak kekecilan, tapi masih taraf yang sangat oke sih. Walaupun tidak se-oke NMAX kalau menurut gue, karena kan gue pernah pakai NMAX. Tapi ya masih oke lah. Jadi kalau ada cipratan, seenggaknya kaki kita agak ke kesanain dikit lah, ke kiriin dikit ya kalau yang kaki kanan. Jadi biar nggak kena cipratan ya. Di sini kan soalnya deck ini kecil banget sih menurut gue. Tapi ini buat kaki yang lurus gitu, buat diselonjorin gitu enak sih.
Terus knalpotnya sendiri ya so-so ya, biasa aja, suaranya nggak ada yang spesial. Terus dari suspensi yang belakang, untuk yang berat kayak gue 80 kilo gini, ini masih apa ya, dibilang keras enggak ya, justru malah ya lumayan lah, fine aja gitu. Karena ada yang bilang kalau di review keras ya gitu ya, cuman kalau di bagi gue ya ini masih taraf oke sih gitu ya, walaupun jujur gue akuin keras. Dan tipe parah lagi, ini joknya juga lumayan keras, busanya nggak empuk kayak Aerox gue yang lama. Jadi ya gitu untuk yang suspensi ya, yang belakang nih Showa ya. Tapi kan gue boncengan terus ya akhir-akhir ini, itu malah cenderung lebih empuk kalau dipakai boncengan. Nggak ada yang namanya bottoming juga di belakang. Jadi ya oke lah, ini menurut gue sih masih pas ya. Dari belakang ya begini, nggak ada yang spesial. Oke, dari mesinnya sendiri ini dia kan 157 cc ya sebenarnya. Tapi ya ini sebenarnya 157 nya sama 155 nya Aerox gue yang lama. Gue akuin untuk overtaking masih oke Aerox gue yang lama. Karena kalau pakai ADV ini untuk overtaking, untuk nyalip ya, itu cenderung gue harus ancang-ancangnya lebih effort ya. Jadi yang biasanya kalau pakai Aerox tinggal kita becek dia langsung nyalip gitu ya. Kalau ini enggak, dia harus kita hitung dulu, baru kita oke nih nyalip gitu. Ada perhitungannya dulu nih gitu, karena nggak bisa langsung. Ya walaupun secara cc sebenarnya gedean ini gitu, tapi konfigurasinya si ADV ini adalah torsinya gede sih memang motor ini. Jadi buat stop and go ini enak banget. Jadi motor ini nggak cocok untuk kayak top speed gitu ya, untuk kenceng-kencengan gitu enggak, tapi lebih kayak cruising gitu. Jadi kalau cruising dia malah cenderung enak banget. Dia RPM-nya rendah, tapi dia stabil di 60, 80 itu masih fine banget motor ini. Halus lagi mesinnya. Satu kelemahan dari mesinnya ini, gue nggak tahu ya ini di motor gue doang atau gimana. Setiap gue nyalain dia getar banget motornya. Jadi ini kita coba nyalain. Oke. Nah ini lihat deh, ini getar banget. Tuh. Parah ya. Jadi ini getar banget motornya. Jadi gue nggak tahu ya ini motor gue doang atau gimana, tapi ini yang jelas getarnya pas lagi di standar gue gini parah banget. Bahkan Aerox gue aja nggak segetar itu, tapi malah kalau Aerox gue getarnya pas lagi jalan. Ya sebenarnya malah nggak enak. Oke, terus kita coba nyalain. Dari sisi penerangan lampu sebenarnya oke. Buat lagi malam-malam, gue udah beberapa kali pulang malam pakai motor ini dan hasilnya fine. Kalau lampu jauhnya juga nggak begitu jauh sih nyorotnya, cuman masih oke lah. Kita bisa ngeliat depan kita ada lubang atau enggak gitu, masih ngebantu. Dari rem ini karena seri CBS, dia ini 3 piston. Dan jujur pengalaman gue pakai CBS ini pertama kali ya gue pakai motor yang sistem pengeremannya kombi brake atau CBS. Ini cenderung lebih apa ya, kalau kita rem belakang gitu memang iya sih kerasa banget dia kayak yang depan tuh ngerem. Tapi menurut gue sampai sekarang fine aja, jadi nggak ada masalah. Cuman memang kita harus ngebiasain sih, jadi jangan ngeremnya tuh yang belakang doang gitu, harus kayaknya tetap dibarengin sih kalau ngerem. Karena kan gue pernah punya pengalaman, gue punya motor yang non ABS dan itu ya masih fine aja. Ini udah ada baret lagi nih motor gue nih. Ya motor udah sebulan tapi banyak lah baret-baretnya. Oke, dari sisi stangnya sendiri banyak yang bilang ini pegel ya kalau agak jalan jauh. Cuman buat gua sendiri sih ini masih fine. Memang kadang pegelnya di sini nih, malah nih di jari-jari ini nih. Nggak tahu ya. Ya gitulah, butuh adaptasi tapi nggak begitu parah. Dari idling stopnya ini juga oke. Hazardnya juga kepake ketika gua lagi melipir ya.
Terus starternya ya oke, dia udah yang kayak gak ada suaranya gitu. Jadi kalau di starter dia nggak ada suara mesin apa ya, kayak dinamonya gitu. Terus ini lampu jalan juga tuh ya oke lah. Klaksonnya biasa aja suaranya. Sennya juga ya ini masih oke sih. Dia modelnya kan di sini sennya nih masih visibilitasnya bagus. Bahkan yang belakang juga sama. Ngingetin ZB gue yang lama sih. Terus kita bahas speedometer. Ini kalau lagi di siang hari visibilitasnya juga bagus, oke. Semua oke sih, gak ada kendala. Terus informasi yang ditampilin juga oke. Terus ini fuel, tangki bensinnya di sini, tempat isi bensinnya juga oke banget. Nih kalau mau nutup nih, tutupnya bisa taruh sini. Oke. Konsumsi bensin juga yang tadi gue udah bilang, irit 1 liter buat 38 kilo. Terus kompartemen di sini ya kepake nih buat nyimpenin barang-barang ya, walaupun nggak begitu banyak. Kita ke bagasinya, ini juga masih fine buat satu helm sama mantel, masih oke. Sama ya barang-barang kecil lainnya masih bisa. 30 liter kayaknya ini kapasitasnya. Oke, terus lanjut ke bagian selanjutnya. Sorry tadi video aku potong. Bahas windshield. Windshieldnya ADV ini oke banget. Jadi kalau malam, gue kan sering pulang malam, ini kepake banget. Terpaan angin bener-bener ketahan. Pas di setting rendah pun itu sebenarnya terpaan angin jadi lebih kenceng ya. Cuman tetap masih oke. Tapi ya menurut gue sih kalau ini mendingan di paling tinggi aja settingannya. Tapi ada satu kelemahannya. Entah kenapa si windshieldnya ini waktu itu kendor sendiri, gue nggak tahu. Tapi sekarang udah gue kencengin sendiri dan ini gampang baret. Ini aja nih ada baretan di sini, terus baret-baret di sini nih juga ada nih, banyak lah baretan dia kalau lagi di lap. Padahal gue lapnya udah pakai microfiber yang kayak gini, udah halus banget mestinya tapi tetap aja baret. Nah paling itu yang bisa gue bahas ya di Honda ADV ini selama 1 bulan pakai. ADV 160 ini menurut gue sih overall oke. Ya ini motor sebenarnya hitungannya nggak baru-baru banget karena dia motor baru tapi atas nama orang, ini plat nomornya udah ada. Hitungannya ya kayak beli motor second, makanya ini ya kayak ada baret-baret dikit tuh wajar sih menurut gue, karena ya udahlah namanya motor dipakai ya. Dan ini juga motornya waktu itu sempat disimpan di luar gitu, jadi ya ada baret kecil satu. Tapi ini setahu gue bodinya sih bisa diganti ya. Ya ngapain lah ganti bodi gitu doang. Oke, paling segitu aja vlog kali ini. Jika kalian ingin sharing ya terkait Honda ADV 160 ini yang udah punya ya, silahkan share di kolom komentar. Dan ya udah jangan lupa bahasanya yang sopan ketika komentar ya. Oke, segitu aja vlog kali ini. Thank you for watching. See you on next video in PKD Vlogs. Peace.